Audio Jungle. Sebagai umat, Nabi Muhammad pasti sayang sama kita. Sebagai umat nih, secara keseluruhan, secara umum Nabi Muhammad sayang sama kita. Sayang kepada umatnya. Cuman masalahnya yang suka saya pikirin, apakah kamu secara khusus, secara pribadi adalah seseorang yang termasuk di antara yang disayang Nabi Muhammad tersebut? Apakah saya secara khusus, secara pribadi menjadi seseorang yang juga disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang kita nggak tahu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kayak sebagai seorang pemimpin misalnya gitu ya, kayak gini nih, ada ulama punya pondok pesantren. Secara umum dia pasti akan sayang sama semua santri-santrinya. Tapi secara khusus, secara individual, apakah beliau sayang, apakah beliau ridho kepada santrinya yang bernama Fulan misalnya gitu, itu yang belum tentu. Karena di antara santri tuh ada aja yang nyebelin. Karena di antara santri tuh ada aja yang bikin resah, bikin gelisah, bikin senep gitu. Bikin sedih hati gitu. Itu yang suka saya pikirin kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap saya. Nabi cinta sama semua umatnya, itu betul. Nabi cinta kepada umatnya, itu betul. Tapi apakah saya, apakah kamu di antara umat yang nyebelin hingga Nabi Muhammad tidak lagi cinta pada kita? Itu yang jadi masalah, teman-teman. Itu yang jadi masalah. Karena ternyata ketika saya baca-baca di Quran gitu kan, ada orang-orang dari umatnya yang bahkan Nabi Muhammad memusuhinya. Bahkan Nabi Muhammad menganggapnya musuh. Bahkan Nabi Muhammad mengadukannya kepada Allah. Misalnya dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, aku mengadu kepadamu. Ini kan kalau Nabi Muhammad ngaduin, Bu, Nabi Muhammad tuh orangnya sabar banget. Dek, Nabi Muhammad tuh orangnya sabar banget. Ngadepin Abu Jahal, Nabi Muhammad gak pernah ngaduin Abu Jahal kepada Allah. Ngadepin orang-orang yang ngelemparin Nabi di saat Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Nabi Muhammad tidak mengadukan mereka kepada Allah. Nabi hanya mengadukan dirinya sendiri. Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, aku mengadukan kepadamu betapa lemahnya diriku, betapa tidak mampunya aku mencari jalan keluar atas permasalahanku. Kata Nabi gitu waktu hijrah ke Taif. Akan tetapi saya membaca dalam Al-Quran, orang-orang yang Nabi Muhammad ngaduin mereka kepada Allah. Artinya Nabi sudah tidak lagi sabar ngadepin orang tersebut. Sampai harus diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Waqal. Allah bercerita dan Nabi Muhammad berkata, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura.
Sesungguhnya kaumku ya Allah meninggalkan Al-Quran. Sesungguhnya kaumku, umatku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Quran. Di ayat yang lain juga Allah cerita, ketika ada seseorang yang berhutang riba, Allah bilang, kalau kamu gak berhenti dari ribamu tersebut, kalau kamu gak berhenti dari hutang berbunga tersebut, kamu utang terus, utang lagi, hanya untuk kamu mau mengerjakan gaya hidup kamu, atau orang yang menghutangi orang lain dengan hutang riba berbunga. Jangan sampai ada di antara kita yang punya pekerjaan semacam itu. Kata Allah dalam Al-Quran, fa'illam tantahu, kalau kamu gak berhenti, fa'dhanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih, kamu sedang menantang perang dengan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kita tahu Nabi Muhammad cinta kepada umatnya, akan tetapi kita tidak termasuk di antara orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad tersebut. Nabi cinta kepada umatnya. Kecuali kamu, kan sedih banget tuh. Nabi cinta kepada umatnya tapi kepadamu tidak, sedih banget. Karena teman-teman, bagi saya, bekal saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal saya untuk mati, yang mana semua orang kan pasti bakalan mati nih. Nah, bekal saya buat mati, saya nggak tahu apa yang akan jadi bekalmu, tapi bekal saya buat mati, saya nggak punya sholat sunnah banyak. Dan saya rasa sholat saya masih jauh dari layak untuk diterima. Masih jauh dari kehusyuan. Saya punya sholat masih bising, masih rame, pikiran saya masih kemana-mana. Sholat saya masih baru sekedar merunduk ataupun nungging ataupun sujud, hanya baru sekedar gerakan-gerakan saja. Sholat saya masih baru hanya sekedar melafalkan bacaan-bacaan, hanya masih baru sekedar berdiri, duduk, salam. Hati yang sholat, yang katanya Imamul Haddad, al-qalbu idza qad sajad lam yarfa' ba'dahu abada. Hati kalau udah kenal sujud sama Allah, enggak akan pernah terangkat sama sekali. Saya masih jauh dari hal yang semacam itu. Dan saya tahu kamu juga kurang lebih sama saya. Khusyuk jauh dari kita, teman-teman. Jauh dari kita. Kita mah yang ada pura-pura khusyuk. Betul? Saya mau bilang belajar khusyuk, kayaknya juga belum. Yang ada adalah pura-pura khusyuk. Ya kayak kalau sholat mukenanya nggak wangi, sholatnya kadang suka mikirin bau mukena kita, jadi kita wangi-wangiin. Padahal wangi ya juga nggak khusyuk. Kita baru berpura-pura khusyuk, sok-sokan khusyuk. Maka saya merasa
saya nggak akan sampai kepada Allah dengan sholat saya. Saya tidak akan sampai kepada keridhaan Allah dengan sholat saya. Saya rasa saya nggak akan diterima di sisi Allah karena sholat saya. Sedekah, ya Allah, ya Allah, jauh banget. Punyanya berapa, sedekahnya berapa. Saya tahu, saya sama kamu kurang lebih sama. Makanya saya bisa bilang sama kamu semua. Saya nggak lagi bilang Ustadzah Lulu ya. Saya nggak lagi bilang yang di atas sini gitu. Saya lagi bilang kepadamu teman-teman. Sedekah kita nggak seberapa bukan? Betul? Berapa yang kita punya, berapa sedekah yang kita keluarkan. Subhanallah. Uang 100.000 kalau kita sedekahkan rasanya jadi kayak berasa gede gitu. Tapi begitu kita bawa ke pasar jadi kayak gak ada artinya, betul? Nih kita nih. Adakah menurutmu kamu bisa selamat di akhirat nanti? Adakah menurutmu kamu bisa diterima, diridhoi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti karena sedekahmu? Karena sedekah kita? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Apa nih bekal yang kita punya? Jadi istri, seberapa solehah dirimu teman-teman? Ayo ngaku, seberapa solehah dirimu menjadi seorang istri? Kalau ada tingkatannya gitu, istri solehah yang layak masuk surga karena kesolehahannya itu 100, yang paling gak solehah itu 0. Nih kamu kira-kira tingkatannya berapa nih? Nggak 0 amat juga kali. Kayaknya juga nggak bisa ngarep masuk surga karena kesolehan kita sebagai seorang istri. Kita belajar, terus belajar. Buat jadi istri yang soleha, biar bisa kuat hati untuk berbagi, dermawan, menjadikan kepentingan umat lebih besar daripada kepentingan hidup kita sendiri. Kita belajar untuk itu. Kita belajar buat sholat khusyuk, belajar kita. Dan tentu kita gak akan tinggal sholat-sholat fardu kita dan seberusaha mungkin untuk juga melaksanakan sholat-sholat sunnah. Itu akan tetap kita kerjakan. Tapi berharap berbekal di akhirat nanti, selamat di akhirat nanti dengan sholat, dengan sedekah, dengan kesolehan kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu. Saya rasa kita belum layak untuk itu. Lantas apa? Kalau saya sih, bekal satu-satunya harapan saya punya Nabi Muhammad. Saya punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, harapan kita, harapan saya satu-satunya. Kita punya Nabi kita Muhammad. Manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan namanya bersanding dengan Allah di pintu surga.
Kita punya Nabi Muhammad yang Allah jadikan namanya bersanding, berjejer dengan nama Allah. Satu-satunya nama yang Allah sandingkan dengan nama Allah di tiang-tiang arsy-Nya. Manusia yang meskipun ia diutus belakangan, sejatinya cahayanya diciptakan duluan. Manusia yang mengatakan, ana awwalun nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Aku adalah seorang nabi yang pertama kali Allah ciptakan di atas muka bumi secara ruhnya, cahayanya. Meskipun aku adalah seorang nabi yang diutus paling belakangan. Seorang nabi yang ketika Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Aku ingin memandangmu ya Allah. Sesudah berkali-kali Allah izinkan Nabi Musa, seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kemudian berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, sesudah kita sering berbincang, izinkanlah diri ini untuk berjumpa denganmu ya Allah. Aku ingin dapat memandang Zat-Mu yang agung. Saudariku sekalian, apa jawab Allah padanya? Padahal ianya, Nabi Musa adalah manusia paling tercinta di sisi Allah dari kalangan Bani Israel. Nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada masanya. Allah mengatakan tentangnya, ya Musa lan tarani, wahai Musa, engkau tak akan dapat memandang padaku. Kenapa? Kata guru-guru kami, sebab memandang bukan untukmu wahai Musa, ia untuk kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatahmu hanya berbincang, akan tetapi pertemuan pastilah untuk yang paling tercinta di sisi Allah. Ianya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Manusia paling tercinta di sisi Allah. Manusia paling terkasih di sisi Allah. Yang bahkan pada malam Isra dan Mi'raj 27 Rajab tahun ke-11 dari kenabian baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesudah melewati hijab demi hijab, sesudah melewati langit demi langit bersama dengan Nabi Allah, bersama dengan malaikat Jibril sebagai pendampingnya, pada satu tingkatan malaikat Jibril berpamitan kepada Nabi Muhammad, hanya sampai sekian diri ini dapat mendampingimu wahai Rasul. Ya Jibril, afi mithli hadzal makan tarakal habibah. Wahai Jibril, apakah di tempat yang seperti ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Kamu mengaku sayang padaku wahai Jibril, namun kamu meninggalkanku di tempat terasing semacam ini. Jibril mengatakan, malana illa lahu maqamum ma'lum. Wahai Rasulullah, bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi semua dari kami hanya punya tempat yang terbatas. Jika melangkah
langkah saja, jika melangkah 1 kali langkahan saja dari tempat yang telah diizinkan, terbakarlah jasadku, wahai Rasulullah. Kenapa Allah tak mengizinkan Jibril untuk mendampingi Nabi Muhammad saat perjumpaannya? Sebab untuk yang tercinta tak diperlukan pendamping saat berjumpa dengan yang dicinta. Sebab Allah tak mau ada yang ketiga di antara Allah dan kekasihnya. Sebab Allah tak mau ada yang ketiga di antara Allah dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana bil ufukil a'la wa kana qaba qausaini au adna. Maka Muhammad pun kami naikkan hingga sampai di ufuk yang tertinggi, di Sidratul Muntaha. Kana qaba qausaini au adna, hingga jarak antara Allah hanya seperti 2 tombak saja, au adna, bahkan lebih dekat daripada itu. Ini jarak antara saya dengan shaf yang pertama. Ini lebih daripada 2 tombak, teman-teman. Nabi Muhammad kata Allah, iya aku dekatkan hingga sejarak 2 tombak, au adna, bahkan lebih dekat daripada itu. Fahamilah siapa Nabimu Muhammad. Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita siapa Nabi Muhammad di sisi Allah. Subhanallah. Jalinan cinta antara Allah dengan Nabi Muhammad begitu indahnya. Pun demikian, Nabi Muhammad kepada Allah, juga Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Malaikat Jibril sesaat sebelum melepas kepergian Nabi Muhammad berpesan, wahai Rasul, nanti kalau jumpa dengan Allah jangan lupa ucap salam. Karena terkadang orang kalau berjumpa dengan yang dikagumi, yang dicintai, suka lupa ucap salam. Anak-anak kita tuh kalau ketemu sama bintang idolanya, boro-boro ucap salam. Yang ada teriak-teriak gak jelas. Betul? Jadi malaikat Jibril ingatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad, Rasul, nanti kalau ketemu Allah jangan lupa ucap salam. Nabi pembelajar yang baik. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut kepada adab Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, malaikat Jibril sama Nabi Muhammad siapa yang lebih mulia? Ayo, siapa yang lebih mulia antara malaikat Jibril sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, kita semua sepakat itu. Tapi saya tanya, antara Nabi Muhammad sama malaikat Jibril siapa gurunya? Malaikat Jibril. Nabi punya guru yang tidak lebih mulia daripada dirinya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad mengerti bagaimana beradab kepada malaikat Jibril sebagai gurunya. Maka andai kamu lebih mulia daripada gurumu sekalipun, tetaplah beradab kepadanya. Apalagi jika kenyataannya gurumu mungkin lebih mulia daripada dirimu.
Semoga Allah karuniakan kita adab kepada guru-guru kita insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad ketika dikasih tahu, nanti jangan lupa ucap salam wahai Rasul. Apa kata Nabi Muhammad? Kaifa uhayyihi ya Jibril. Bagaimana caraku berucap salam kepada Allah wahai Jibril. Nabi gak ngerti nanya. Bukan asal-asal ide kreatif. Bukan asal-asal memutuskan. Kayaknya saya ngerti deh caranya. Enggak gitu. Malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, bagaimana caraku ucap salam wahai Jibril? Malaikat Jibril kemudian menjawab, ya Rasulullah, qul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lebih ya Jibril. Nabi pun kemudian berangkat. Melintasi hijab demi hijab, hijab demi hijab. Melewati alam demi alam, melewati qalam, melewati kursi, melewati arsy, melewati lauhil mahfud, melewati rafrafil ahbar, sampai di sidratul muntaha. Wa kana qaba qausaini au adna. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya Allah ada di Sidratul Muntaha. Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Akan tetapi Nabi Muhammad yang perlu tempat, Nabi Muhammad yang perlu arah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi Muhammad adalah makhluk. Karenanya Allah persiapkan Sidratul Muntaha. Sidrah dalam bahasa Arab itu artinya puncak. Muntaha artinya yang paling ujung. Tempat tertinggi yang ada di semesta ini. Nabi Muhammad pun berjumpa dengan Allah. Beliau segera sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika dirasa sujudnya telah cukup, beliau duduk membaca salam. Duduk beliau adalah dengan duduk tahiyat akhir. Kenapa? Sebab itu adalah duduk paling tawadhu dari semua jenis duduk. Siapa yang pilih duduk itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul mutawadi'in, pemimpin hamba yang tawadhu kepada Allah. Tak pernah meminta kepada Allah, aku ingin berjumpa denganmu ya Allah. Kenapa? Sebab beliau tawadhu, merasa dirinya tak layak, jangankan untuk berjumpa. Nabi bahkan tak pernah meminta untuk sekedar berbincang, sebagaimana Allah telah memberikan itu kepada Nabi Musa. Nabi gak pernah minta, ya Allah aku ingin berbincang denganmu sebagaimana Nabi Musa telah Engkau izinkan. Gak pernah. Gak pernah. Nabi gak pernah minta. Kamu tahu apa yang selalu Nabi Muhammad minta? Nabi gak minta ya Allah kunci surga biarkan aku yang pegang. Enggak. Itu sebabnya Nabi Muhammad ketika bercerita tentang aku yang akan pegang kunci surga, Nabi Muhammad diiringi dengan ucapan wala fakhr, aku tidak berbangga atas hal tersebut. Nabi tidak pernah memintanya kepada Allah. Allah yang menjadikan Nabi Muhammad seperti itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi untuk hal-hal yang semacam itu merasa dirinya tak layak. Kamu tahu apa yang selalu Nabi Muhammad mintakan? Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Nabi kalau datang mendung, Nabi segera duduk di mihrab beliau, di tempat beliau biasa mengerjakan sholat.
Kemudian Nabi Muhammad akan berdoa. Dengan linangan air mata, dengan dada yang turun naik. Sampai hujannya turun atau sampai awan gelapnya hilang dari atas kota Madinah. Ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad, apa yang kau lakukan wahai Rasul? Mengapa setiap datang mendung engkau berdoa dengan cara seperti itu? Nabi Muhammad berkata, aku takut wahai Aisyah, Allah menurunkan hujan api yang akan segera melumat kita semuanya. Manusia paling tercinta di sisi Allah itu merasa bahwasanya beliau bersama dengan umatnya pantas untuk diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tawadhu'nya. Betapa tawadhu'nya. Karenanya saat berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, di malam Isra dan Mi'raj, Nabi duduk dengan duduk tahiyat akhir. Sebab itu adalah duduknya budak di hadapan tuannya, di hadapan majikannya. Duduk itu di zaman Nabi Muhammad dikenal dengan duduknya seorang budak ketika berhadapan dengan majikannya. Itulah yang dipilih Nabi Muhammad untuk menjadi duduk Nabi Muhammad saat berjumpa dengan Allah. Kemudian Nabi Muhammad pun berujar seperti yang diajarkan malaikat Jibril. Nabi enggak nambah-nambahin, Nabi enggak ngurangin, persis kayak yang diajarkan oleh gurunya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala ibadah, segala doa hanya layak kami persembahkan untukmu ya Allah. Allah pun menjawab salam, sapa Nabi Muhammad tersebut dengan mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi, dan rahmat serta keberkahan Allah senantiasa tercurahkan padamu. Kayak apa tuh rasanya? Jadi orang yang diizinkan berjumpa dengan Allah. Kayak apa rasanya? Jadi seseorang yang sujud langsung di hadapan Allah. Seperti apa kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah izinkan Nabi Muhammad mengucap salam langsung di hadapan Allah. Bahkan kemudian Allah izinkan Nabi Muhammad untuk dijawab salamnya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan tertinggi. Pantasnya Nabi gak ingat siapa-siapa, pantasnya. Sebab orang saat seneng banget biasanya gak ingat sama siapa-siapa selain dirinya. Akan tetapi ada yang tetap diingat oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab selain cintanya yang luar biasa kepada Allah, cintanya pula luar biasa kepada mereka ini. Serta merta Nabi Muhammad menjawab salam Allah dengan mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin
Terima kasih atas salammu untukku, namun kumohon padamu, berikanlah pula salam tersebut untuk umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Nabi Muhammad setia kepada kita umatnya. Selain daripada Nabi Muhammad setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang soleh, sehingga dapat keberkahan dari malam Isra dan Mi'raj. Dalam salam Allah kepada Nabi Muhammad dan dalam salam Nabi Muhammad kepada Allah. Ini Nabi Muhammad, manusia paling tercinta di sisi Allah, dan beliau paling sayang kepada kita umatnya. Itu sebabnya saya ulangi, bekal yang paling saya harapkan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan bekal pula yang saya harapkan kamu berbekal dengannya untuk akhiratmu. Marilah di sisa hidup kita berbekal sajalah dengan yang pasti. Bukankah Allah mengatakan watazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Namun bersama dengan itu kita tahu jalan paling mudah untuk kita ikuti menyampaikan kita kepada Allah adalah lewat jalan cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semoga jalan cinta kita kepada beliau menyampaikan kita menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwan nur. Allah lah sang cahaya. Tapi Allah pun berkata kepada Nabi Muhammad, dialah sang cahaya. Mari kita tempuh jalan cinta dengan sang cahaya menuju kepada sang cahaya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita taati apapun yang diperintahkan Nabi Muhammad. Kita baca Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran setidaknya lewat ajaran yang disampaikan para guru-guru kita. Mereka tidak membawa kita kecuali kepada pemahaman Al-Quran. Kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat jangan tinggal, Bu, Kak, Dek, Nak. Salat jangan tinggal. Puasa Ramadan jangan tinggal. Yang masih pada punya hutang buruan bayar. Hutang puasa Ramadanmu. Kamu punya hutang berapa? Sisa 5. Kok belum bayar-bayar Ramadannya? Gak ada yang nagih sih. Kamu mau siapa yang kamu pikir bakal nagih? Bayarin buruan. Sebelum datang nisfu, kalau udah masuk nisfu, sesudahnya tuh hukumnya jadi makruh. Mengakhirkan bayar hutang puasa sampai lewat nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, hukumnya jadi makruh. Makruh itu apa? Dibenci, sesuatu yang dibenci sama
Allah. Seolah Allah berkata, kamu tuh ya urusan sama aku nunda. Sampai udah segini deketnya belum kamu bayar juga. Yuk, inget-inget utang puasanya cepetan bayarin. Insya. Sedekah, zakat jangan ditinggal. Jalan takwa kita, jalannya Nabi Muhammad yang sudah disampaikan Nabi lewat Al-Quran. Kita ikut apa yang diperintahkan Nabi Muhammad dan kita tinggalkan dosa-dosa. Jangan lagi ambil hutang riba. Dengar? Sesedikit apapun uang yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun uang yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang jangan banyak. Kamu udah tahu, kamu udah paham. Ayo sesuaikan pengeluaran dengan pemasukan. Gak apa-apa kamu gak punya baju yang bagus-bagus kayak yang dipunyain temenmu. Gak punya HP secanggih yang dipunyai saudaramu. Yang penting kamu gak punya hutang. Setuju? Dan saya doain yang masih pada punya hutang, saya doain. Saya kesian sama kamu. Beneran, saya doain. Yang pada punya hutang, mudah-mudahan Allah bantu untuk segera dapat melunasi hutangnya. Banyak juga ternyata ya. Jangan mati bawa utang teman-teman. Kamu tahu nggak, orang mati bawa utang di zamannya Nabi nggak mau nyolatin. Nabi tuh kalau ada sahabatnya mati, pertanyaan Nabi nggak yang dia sholat apa enggak, misalnya gitu. Dia durhaka sama orang tua apa enggak. Nabi Muhammad pertanyaannya satu aja, indahuddin, alaihiddin. Kata Nabi, dia punya tanggungan hutang apa enggak? Kalau dibilang enggak ada, Rasul dia orangnya enggak utangan waktu hidup. Nabi sholatin. Tapi kalau dibilang ada Rasul dia punya utang sama fulan, punya utang sama fulan, punya utang sama fulan. Nabi Muhammad pamitan enggak jadi nyolatin. Apa artinya? Nabi tahu syafaatnya tak akan bermanfaat buat orang yang punya hutang. Kusampaikan padamu dengan penuh cinta. Sampaikan padamu dengan penuh cinta. Jangan berani mati bawa utang. Nabimu gak bisa syafaatin dirimu itu. Hati-hati. Udah terlanjur ustazah gimana nih? Nangis sama Allah, minta sama Allah. Jual barang-barang yang kamu punya buat kamu lunasin hutang-hutangmu itu. Gak apa-apa gak punya rumah, rumahnya ngontrak, yang penting gak punya. Gak apa-apa gak punya kendaraan, kamu bisa naik kendaraan umum buat hadir majelis taklim. Yang penting gak punya. Ini saya sedang bicara sangat serius. Beneran teman-teman. Belakangan saya sering banget baca kabar orang yang bunuh diri karena ditagih pinjol. Sedih hati saya. Saya gak mau kamu jadi orang yang segitu menyedihkannya hidupmu. Izinkan saya menyampaikan padamu dengan sepenuh cinta saya. Sebagai sesama umat Islam.
Saya berharap kamu di dunia dan akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad. Jangan hutang. Jangan hutang. Dan lunasi segera hutang-hutangmu itu. Jangan nunggu orangnya lupa. Apalagi nunggu orangnya gak nagih-nagih. Apalagi kalau saat ditagih lebih galak daripada yang nagih. Yang kamu hutangin bisa aja kamu berusaha untuk dia lupa terhadap utangmu. Tapi Allah tidak. Tapi catatan hutangmu akan tetap ada hingga kelak di hari akhirat nanti Allah minta kamu bayar 1 danik yang kamu kuasai tanpa ada izin dari pemiliknya. 1 danik tuh kayak 5.000 rupiah teman-teman. Itu harus kamu bayarkan dengan 70 sholat fardu yang diterima di sisi Allah. Padahal kita semua tahu khusyuk begitu susahnya. Sholat diterima sama Allah tuh yang mana dari sholat kita yang diterima sama Allah. Karenanya saya sampaikan mumpung hayat masih di kandung badan. Mumpung nyawa belum keluar dari tenggorokan. Mumpung nyawamu masih ada, kamu masih hidup. Segera lunasi hutang-hutangmu. Jangan berani-berani sama yang haram. Jangan berani-berani sama yang haram. Insya kita kerjakan maunya Nabi Muhammad. Hingga kita tidak menjadi orang-orang yang diadukan Nabi Muhammad kepada Allah. Kemudian kita tempuh jalan cinta kepada Nabi Muhammad. Kita berharap jalan cinta ini akan menyampaikan kita kepada Allah lewat Nabi Muhammad. Kita berharap semoga dengan kita mencintai Nabi Muhammad akan ada tangan Nabi Muhammad terulur kepada kita, membawa kita, menyampaikan kita kepada Allah. Fasbiru kata Nabi, hatta tulku alayil haud, bersabarlah hingga kita dapat berjumpa di depan telagaku. Kita punya janji pertemuan dengan Nabi Muhammad. Jangan pernah batalkan dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Kita punya janji pertemuan dengan Nabi Muhammad. Jangan batalkan dengan kamu meninggalkan kewajibanmu kepada Allah. Kita punya janji pertemuan dengan Nabi Muhammad. Distempel dengan banyaknya solawat salammu kepada Nabi Muhammad. Kita punya janji pertemuan dengan Nabi Muhammad. Naikkan kelasnya dengan air mata kerinduanmu kepada Nabi Muhammad. Dengan buncah cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad. Hingga semoga saja kelak akan datang waktunya mata kita ini Allah izinkan berjumpa dengan manusia yang pernah sampai di Sidratul Muntaha. Hingga semoga telinga kita ini bisa mendengar jawaban salam langsung dari Nabi Muhammad. Dari lisan seseorang yang pernah berucap untuk pertama kali. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lisan yang sama
Semoga dapat menjawab salam dari kita di akhirat nanti, di depan telaganya. Semoga kaki kita dapat berjalan di belakang manusia agung ini. Semoga kita semuanya dapat berbekal cinta kepada baginda Nabi Muhammad sahibul Isra wal Mi'raj, menyampaikan kita kepada Allah sang cahaya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.